Selamat pagi Serdewa, pada video kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai supervisor dan tanggung jawabnya, dilengkapi dengan tipe kepemimpinan dan juga solusi atas penyelesaian kasus yang diterapkan. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Winnie Haryanto dengan NIM 1919 0013. Saya merupakan perwakilan supervisor dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Gloria Angelica dengan NIM 19190019. Perkenalkan, nama saya Selvin Wijaya dengan nomor induk mahasiswa 19190022. Saya Mesyana Rosalin dengan NIM 19190025. Perkenalkan, nama saya Ulan Permata Santoso dengan NIM 19190028. Sebelum masuk pembahasan mengenai supervisor dan tanggung jawabnya, izinkan saya menjelaskan secara singkat mengenai profil hotel kami, yaitu Hotel Strong Woman. Hotel Strong Woman adalah hotel bintang 5 yang telah berdiri sejak tahun 2001 dan berlokasi di Jalan Maju Jaya nomor 1 Jakarta Utara, Indonesia. Hotel Strong Woman memiliki konsep hotel yang luxurious dan mengedepankan arsitektur yang modern. Nama Strong Woman muncul dikarenakan pemilik hotel yang semuanya beranggotakan perempuan dan berasal dari universitas yang sama. Hotel Strong Woman memiliki total 1.500 kamar dan dilengkapi fasilitas yang mendukung kenyamanan tamu, mulai dari kolam renang, gym, spa, resepsionis 24 jam, parkir valet, dan masih banyak lagi. Hotel juga telah memiliki banyak sekali penghargaan, mulai dari Best Local Hotel di tahun 2010, Best Luxurious Hotel di tahun 2012, dan Most Valuable Hotel di tahun 2018. Semua pencapaian tersebut dapat diraih berkat kerjasama dari seluruh pihak dan departemen yang terkait, yaitu seluruh karyawan. Saya akan menjelaskan mengenai supervisor. Pada dasarnya, supervisor adalah bagian dari integral jajaran manajemen yang berperan penting untuk menjaga stabilitas hubungan antara karyawan dan manajemen, sehingga terjadi suasana yang kondusif dan dapat berimbas positif kepada pemaksimalan kinerja mereka di suatu perusahaan. Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa posisi seorang supervisor tidaklah mudah dan cenderung memiliki banyak tekanan. Hal yang sama juga terjadi pada supervisor di suatu hotel. Mereka harus dihadapkan pada tuntutan yang tidak hanya datang dari karyawan saja, tetapi juga dari instansi pemerintah, tingkat manajemen yang lebih tinggi, terutama manajer mereka sendiri, tekanan dari tamu, hingga dari departemen-departemen yang ada di dalam hotel itu sendiri. Misalnya, Departemen Human Resource, Accounting, Purchasing, dan sebagainya. Tugas dan tanggung jawab seorang supervisor hotel dapat bervariasi tergantung pada ukuran hotel, jumlah karyawan, atau departemen lainnya. Secara umum, supervisor bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja front office agent, mulai dari reservasi, memastikan operasi di meja depan berjalan dengan lancar, termasuk memastikan tamu check-in dan check-out, dan diberikannya kamar yang sesuai. Supervisor juga membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi tamu, membantu reservasi, dan yang paling penting adalah memastikan tamu mendapatkan layanan yang baik agar mereka kembali ke hotel. Tidak hanya itu, supervisor juga memantau pembukuan dasar seperti menghitung kas, menjaga dokumen atau catatan penting, mengawasi kegiatan pembersihan dan pemeliharaan area publik serta kamar, dan mengawasi keamanan di hotel juga menjadi tanggung jawab supervisor. Namun, tidak semua hal tersebut dilakukan oleh satu orang supervisor saja, melainkan juga supervisor dari departemen terkait. Selain bekerja langsung dengan membantu tamu dan karyawan dalam menjalankan tugasnya, supervisor hotel juga perlu bekerja dengan baik bersama karyawannya. Hal ini meliputi pembuatan jadwal, melatih karyawan baru, dan menyelesaikan masalah apapun yang terjadi di antara karyawan, termasuk melibatkan tugas-tugas seperti menegakkan aturan berpakaian, atau menegur karyawan karena tidak melakukan tugas atau pekerjaan mereka secara memadai.
Karena supervisor bertindak sebagai penghubung antara karyawan dan manajemen atas, penting bagi supervisor untuk membina hubungan positif dengan karyawan, namun tetap profesional setiap saat untuk memastikan citra hotel yang tetap positif. Tipe kepemimpinan yang diterapkan oleh supervisor hotel Strong Woman adalah tipe kepemimpinan demokratis. Tipe kepemimpinan ini mendorong anggotanya dalam pengambilan keputusan, menghargai setiap pendapat dari karyawannya dengan mendorong mereka untuk berbagi ide dan pendapat. Pemimpin juga senantiasa menghargai kreativitas dari para karyawannya. Kelebihan dari tipe kepemimpinan ini adalah bahwa pemimpin akan lebih dihargai oleh karyawannya. Karyawan juga akan semakin termotivasi untuk meningkatkan keterampilan mereka yang dapat mengarah kepada gagasan dan juga solusi yang lebih baik atas pemecahan masalah. Karyawan juga akan merasa mereka memiliki ruang lebih untuk menyuarakan permasalahan mereka, apalagi jika berkaitan dengan hal-hal negatif seperti adanya tekanan yang berlebih dan juga persaingan yang tidak sehat di antara karyawan. Meskipun begitu, tipe kepemimpinan demokratis juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu tidak semua gagasan dan juga ide yang diberikan oleh karyawan berkualitas karena hal ini tergantung kepada pengetahuan dan juga keahlian mereka. Selain itu, pengambilan keputusan juga berpotensi terlambat dikarenakan keterlibatan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan yang menghasilkan lebih banyak ide. Beberapa waktu lalu, hotel merencanakan acara outing tahunan yang telah diatur oleh HRD dan bersifat wajib. Tahun ini diselenggarakan di Lombok. Apabila dari mereka ada yang tidak mau mengikuti, maka mereka harus membayar uang pesawat dan juga akomodasi selama 3 malam. Namun di Hotel Strong Woman ditemukan kasus di mana beberapa karyawan tidak mau membayar dan juga tidak mau mengikuti acara ini. Sesuai dengan tipe kepemimpinan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu tipe kepemimpinan demokratis, maka sebagai supervisor Hotel Strong Woman akan diterapkan langkah tegas sebagai berikut. Yang pertama, meminta waktu secara private kepada beberapa karyawan yang enggan mengikuti kegiatan outing tersebut untuk mencari tahu apakah hambatan dan kendala yang mereka hadapi sehingga mereka enggan mengikuti kegiatan tersebut. Langkah kedua adalah apabila masih memungkinkan, supervisor akan kembali memotivasi dan juga menjelaskan betapa pentingnya dan manfaat apa saja yang bisa mereka dapatkan apabila mengikuti kegiatan outing ini, mulai dari agar mereka lebih mengenal satu sama lain, menjadi wadah team building di antara karyawan di hotel, bentuk kepedulian terhadap perusahaan, dan juga mengistirahatkan fisik, pikiran, dan juga mental agar lebih produktif dalam melakukan aktivitas. Langkah ketiga atau langkah terakhir adalah apabila beberapa karyawan tersebut masih tidak ingin mengikuti dan juga tidak ingin membayar sesuai dengan yang telah ditentukan, maka supervisor akan mengambil tindakan tegas dengan berkoordinasi bersama dengan Departemen Human Resource untuk memberikan sanksi berupa denda tambahan hingga kepada pemotongan gaji sesuai dengan peraturan hotel yang berlaku. Sanksi ini layak diberikan atas dasar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 95 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa apabila karyawan secara sengaja melanggar peraturan perusahaan, maka ia akan diberikan sanksi berupa denda atau pemotongan gaji. Di sini saya ingin memberikan kesimpulan. Secara umum, setiap perusahaan baik di bidang jasa maupun produk dan juga industri perhotelan memiliki seorang supervisor di tiap-tiap departemennya. Seorang supervisor sendiri membantu dalam hal stabilitas hubungan antara karyawan dan pihak manajemen sehingga menciptakan suasana yang kondusif. Sebelum menjadi seorang supervisor sendiri, biasanya harus melalui sebuah tahap yang dimulai dengan senior staff. Dan menjadi supervisor adalah salah satu bagian yang memerlukan sikap tanggung jawab yang tinggi karena akan langsung berurusan dengan para staff, pihak manajemen, dan juga para tamu. Dan menjadi seorang supervisor adalah orang yang mampu membina hubungan positif dengan para staf lainnya sehingga citra dari sebuah perusahaan maupun departemen yang ada di hotel juga tetap positif.
Seorang supervisor pun harus memiliki jiwa kepemimpinan yang mendominasi, sehingga mampu menguasai alur kerja dari bawahan. Hotel Strong Woman sendiri menciptakan seorang supervisor yang memiliki sikap demokratis. Tipe demokratis sendiri adalah tipe yang mampu mendorong anggotanya untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan, mendengarkan pendapat dari yang lain, mendorong para staf untuk mengemukakan sebuah ide dan juga pendapat. Kasus di atas merupakan salah satu kasus yang lumrah terjadi di dunia perhotelan dan dunia kerja lainnya. Fungsi dari outing sendiri adalah untuk menciptakan suasana yang kompak, mempererat hubungan kerja, sehingga bekerja pun akan menghasilkan kinerja yang baik. Dengan berpartisipasinya seluruh anggota dalam kegiatan outing sendiri, pastinya akan berdampak bagi Hotel Strong Woman. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan sebagai kelompok 2. Semoga video kali ini dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan bagi kita semua. Kami memohon maaf sedalam-dalamnya apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Semoga video ini bisa berkenan dan terima kasih banyak atas perhatiannya.